Di sudut jalan Terminal Arjasa, malam itu hujan turun tipis. Di bawah remang lampu jalan, seorang gadis berdiri sambil memeluk jaket kulitnya yang mulai lusuh. Namanya Ririn Marlina, 22 tahun, gadis asal desa Sempolan yang kini mengais hidup dengan cara yang membuat orang memalingkan muka. Ia bukan tak tahu malu, tapi hidup telah memperlakukannya seperti sampah sejak usia 13 tahun. Ditinggal mati ibunya dan diperkosa ayah tirinya, ia kabur ke kota dengan luka yang tak bisa disembuhkan kata-kata. Tahun-tahun awalnya di kota adalah perkelahian antara lapar dan takut. Ia tidur di emperan, makan dari sisa warung, dan melawan sentuhan jahat laki-laki dengan batu dan gigi. Tapi tubuh perempuan di kota kecil seperti Jember dianggap sebagai barang murah, dan tak lama kemudian ia diseret dalam jaringan prostitusi jalanan oleh seseorang yang awalnya mengaku sebagai penolong. Namanya Yoga, pria bertato yang menjanjikan makan dan tempat tidur, namun menjebaknya dalam kekerasan dan hutang. Setiap malam, Ririn berdandan seadanya di pos pinggir jalan, dengan mata yang lelah dan hati yang kosong. Ia menyaksikan teman-temannya satu persatu tumbang, ada yang OD, ada yang dibunuh pelanggan, ada yang hilang tanpa jejak. Tapi ia bertahan, bukan karena kuat, tapi karena mati pun terlalu mahal baginya. Dalam diam, ia sering menatap langit dan bertanya, Tuhan, kalau Engkau ada, kenapa aku di sini? Sampai suatu malam, sebuah mobil tua berhenti. Dari dalam keluar seorang perempuan parubaya yang tidak biasa. Ia bukan pelanggan, bukan pula petugas. Wajahnya bersih, sorot matanya tenang. Ia hanya mengulurkan semangkuk bubur panas dan berkata, "Saya Ibu Santi, saya bukan siapa-siapa, tapi saya tahu kamu butuh seseorang yang peduli." Ririn, yang biasanya galak terhadap orang asing, tiba-tiba tak bisa bicara. Tangisnya pecah di situ juga. Malam itu mengubah segalanya. Untuk pertama kalinya setelah sekian tahun, ada tangan yang tak menyentuhnya dengan nafsu, tapi dengan kasih. Ibu Santi datang setiap malam, bukan untuk menyelamatkan, tapi menemani. Ia bercerita tentang hidup, tentang kehilangan, tentang bagaimana ia dulu juga pernah terluka. Ririn mendengar, menolak, menangis, marah, lalu mulai membuka pintu kecil di dalam hatinya. Pintu yang dulu ia kunci rapat agar tak pernah merasa sakit lagi. Hari-hari setelah pertemuan itu menjadi babak baru yang membingungkan bagi Ririn. Ia masih berdiri di jalanan, masih menerima pelanggan, tapi di benaknya selalu muncul wajah Ibu Santi dengan suara lembutnya. Seolah ada dua suara yang kini bersaing dalam jiwanya, suara dunia yang terus menjerat, dan suara kasih yang perlahan mengetuk. Ia mulai menolak pelanggan tertentu, terutama yang kasar atau terlihat seperti pemabuk. Teman-temannya mencibir, menyebutnya sok suci, tapi Ririn tetap diam. Suatu malam, seorang lelaki tua yang rentah hampir tertabrak motor di perempatan. Ririn, yang sedang duduk di trotoar, spontan berlari menolongnya. Ia menuntun lelaki itu ke seberang jalan dan membelikan air minum dari uang receh yang seharusnya ia simpan untuk makan. Lelaki itu menatapnya lama, lalu berkata, "Terima kasih, nak. Saya tidak menyangka masih ada hati baik di tengah kegelapan." Kata-kata itu seperti petir menyambar batinnya. Ia menangis diam-diam malam itu, tanpa tahu kenapa. Ibu Santi melihat perubahan itu. Ia tidak pernah memaksa Ririn berhenti, tapi ia menawarkan jalan. "Kalau kamu mau, aku bisa carikan tempat singgah. Kamu tidak harus tinggal di jalan selamanya," katanya sambil menggenggam tangan Ririn. Dan untuk pertama kalinya, Ririn berkata pelan, "Aku takut. Takut akan masa depan, takut tidak bisa bertahan, takut kembali diabaikan." Tapi Ibu Santi hanya menjawab, "Tak apa takut. Yang penting kamu jalan." Beberapa minggu kemudian, Ririn menerima undangan untuk ikut ke panti binaan perempuan korban trafficking yang dikelola sebuah LSM lokal. Di sana, ia bertemu perempuan-perempuan lain yang juga pernah jatuh dan luka. Ada yang lebih tua darinya, ada pula yang masih 16 tahun. Mereka tidak saling menghakimi, justru saling menguatkan. Ririn merasa seperti menemukan keluarganya sendiri, keluarga yang tidak pernah ia punya. Namun, luka lama tak hilang sekejap. Di malam-malam sepi, Ririn masih sering bangun dengan keringat dingin, mengenang malam saat ayah tirinya menyeretnya ke kamar dan ibunya tidak menolong. Trauma itu menempel seperti bayangan. Tapi kini ada seseorang yang mendengarkan. Ibu Santi dan para konselor tidak memburu jawaban darinya, hanya menemani prosesnya. Setiap tangis yang ia tumpahkan,
Setiap kalimat yang ia keluarkan, menjadi bagian dari proses menyembuhkan dirinya sendiri. Hari-hari di panti binaan membuat Ririn mulai mengenal kembali dirinya. Ia belajar merawat luka-luka batinnya bukan dengan membungkamnya, melainkan menghadapi dan memaafkan. Ia menulis di buku harian kecil yang diberikan oleh seorang relawan, "Aku bukan kotor. Aku hanya terluka terlalu dalam." Tulisan itu ia ulangi hampir setiap hari seperti doa, mencoba meyakinkan diri bahwa ia punya hak untuk bahagia. Ia belum sepenuhnya sembuh, tapi ia tidak lagi berjalan sendirian. Suatu pagi, Ririn diajak ikut sesi terapi kelompok. Di sana, ia harus menceritakan masa lalunya di depan teman-teman. Awalnya ia gemetar, tapi begitu mulai berbicara, air matanya mengalir deras tanpa henti. Ia bercerita tentang malam kelam di usia 13, tentang tubuhnya yang tak berdaya, tentang bagaimana ibunya memilih diam karena takut miskin. Di tengah cerita, semua orang terdiam. Tak ada tawa, tak ada ejekan, yang ada hanya pelukan, dan pelan-pelan, beban di dadanya terasa lebih ringan. Setelah 3 bulan di sana, Ririn ditawari kesempatan ikut pelatihan kerja membuat kue kering. Awalnya ia ragu, tangannya gemetar tiap kali memegang alat dapur, tapi gurunya sabar dan lembut. Suatu hari ia berhasil membuat 10 toples nastar sendirian, dan untuk pertama kalinya dalam bertahun-tahun, ia merasa bangga pada dirinya sendiri. Bukan karena penampilan, bukan karena tubuhnya, tapi karena kemampuannya. Ia mulai percaya bahwa dirinya berharga, bukan karena dipakai, tapi karena bisa memberi. Satu sore, Ibu Santi datang membawa kabar. Ada seorang dosen dari universitas yang mau mewawancara beberapa survivor untuk penelitiannya. "Kamu bersedia?" Ririn mengangguk pelan, meski jantungnya berdebar. Wawancara itu menjadi pintu baru. Sang dosen, Bu Nila, tertarik dengan semangat Ririn. Ia kemudian mengajak Ririn ikut menjadi narasumber di sebuah seminar kecil tentang kekerasan seksual di kampus. Di sanalah, Ririn pertama kalinya berbicara di atas panggung dengan mikrofon, bukan untuk menjajakan diri, tapi menyuarakan luka agar orang lain tidak mengalami hal yang sama. Setelah acara itu, beberapa mahasiswa mendatanginya dengan mata berkaca-kaca. Seorang perempuan berbisik, "Aku juga pernah dilecehkan, tapi aku nggak berani bicara." Ririn menggenggam tangannya dan berkata, "Kita bisa sembuh. Jangan simpan sendiri." Momen itu mengubah arah hidupnya. Ia tidak lagi hanya menyembuhkan dirinya sendiri, tapi mulai menjadi obat bagi orang lain. Dari tubuh yang dulu dianggap kotor, kini ia menjadi suara yang menyelamatkan nyawa perempuan lain.